Sugeng enjang Bapak Didik. Sugeng enjang Mbakku. Nggih rahayu. Nggih. Rahayu sagung dumadi ugi para kadang. Ini Telatah Jawi. menjelang subuh ya Bapak ya. Nggih. Iya. Masih tetap kayak kemarin Bapak. Monggo. Pertanyaan saudara-saudara kita. Ini ada pertanyaan dari Mas Tommy Bapak. Nggih. Mas Tommy yang kemarin ikut istighosahan itu loh, Bapak masih ingat iya. toh? Nah, itu yang rambutnya keriting itu. Iya. Nah, itu menyampaikan pertanyaan sama saya supaya disampaikan sama Bapak Didik. Nggih. Masara tutur tinular lan tulodo wejangannya orang Jawa. Nggih. Apa sih yang dimaksud dengan ojo digebyak uya podo asine gitu ya Bapak ya? Oh, betul ya bahasanya gitu Bapak ya? Nggih. Iya. Itu kata-kata Jawi atau sanepan Jawi. Uya itu apa sih Bapak? Uya itu kan garam, Mbak. Garam ya Bapak ya? Lah rasanya asin. Oh, kalau digebyak itu apa maksudnya Bapak? Digebyak itu maksudnya disamaratakan. Oh, disamaratakan. Kalau ojo itu kan tidak ya Bapak ya? Tidak. Ya ini semuanya orang Indonesia tahu itu Bapak. Tahu. Iya. Jadi ojo itu tidak. Iya. Jangan menyamaratakan semuanya itu rasanya asin atau Iya. gitu. Kira-kira terjemahan bebasnya gitu ya Bapak ya? Iya. Hmm. Jadi contoh begini Mbak Gung. Ya, kalau lebih detailnya gimana itu maksudnya Bapak? Gini. Monggo Bapak. Detail pengertian daripada Ojo digebyak itu ojo tadi ya? digebyak uyah podo asine maksudnya gini tuh. Iya, iya gimana Umpama Bapak? kita itu ada salah satu masalah dengan teman atau saudara kita yang di luar sana misalnya. Ya. Lah kebetulan orang yang pernah salah dengan kita itu enggak tahu itu orang bule atau orang Jawa atau orang Malaysia umpama atau Iya. orang Suku suku kita Sunda, ada, ya. gitu. Orang Sunda, Ya, orang Madura, orang artinya Papua begini, gitu ya Bapak. Artinya begini loh Pak. Tidak semua orang bule atau orang Sunda ya, atau orang yang tadinya punya masalah dengan kita itu tidak semua orang Sunda itu seperti itu. Tidak semua orang Sunda itu buruk. Ya itu kan salah satu ya kebetulan orang itu tadi yang punya masalah dengan Kita. kita. Gitu Tapi ya, jangan dikebyak uya, jangan disamaratakan semua. bahwa orang Sunda itu semuanya kayak gitu. Iya, bahwa orang Sunda itu dianggap Jahat semua. jahat semua. Tidak. Oh, Orang gitu. Sunda banyak yang baik. Contohnya kayak orang Jawa. Orang Jawa juga ya ada yang buruk, ada juga yang baik. baik. Iya, jangan karena kita punya masalah dengan teman kita yang Jawa, Iya, terus kita merasa disakiti, iya. terus kita menganggap bahwa semua orang Jawa itu brengsek semua. Brengsek Maksudnya semua. gitu. Ya jangan Maksudnya begitu, Bapak Didik kok. gitu toh? Iya, itu kan nggak bijak. Iya, iya. Jadi gini loh. benar Bapak ya. Kita ini kan orang yang sudah tahu tentang adat ketimuran ya. Iya, Karena iya. kita ini orang Jawa. Jadi gini loh. Pengertian daripada dikebyak uya podo asin itu yaitu tadi tidak semua orang yang tadinya salah dengan saya kebetulan itu orang Cina Madura atau orang Cina Iya. gitu Bapak ya. Tidak Iya, terus? semua orang Cina itu buruk atau brengsek. Ya, sa- bener banyak yang Bapak. baik. Iya orang Cina yang baik bener Pak. Ya saya Banyak. punya teman orang Cina itu ya Iya. banyak yang baik. Saya Iya, juga bener. banyak punya teman orang Chinese ya. Hmm. Ternyata banyak yang baik. Hmm. Terus suka berbelas kasih, suka berderma ya juga banyak. Iya iya iya. Ya iya. kebetulan aja yang Orang itu ya Orang itu. punya masalah sama. Iya. betul. mungkin Betul, jengkel Bapak, ya. hatinya dengan Mm-mm. kita atau mungkin nggak puas dengan hidupnya, Hmm. tapi tetap kita maklumi. Mm-mm. Jadi nggak perlu kita musuhi. Lah itu pengertian daripada ojo di Gebyak gebyak apa? uya podo Asine. asin. Iya bener Ngoten lho, Bapak ya. Bung, ya. Iya. Jadi pengertiannya seperti itu. Itu kalau saya apa itu resapi dari apa yang Bapak Didik tadi utarakan Sampaikan, ya. atau sampaikan ya atau wejangannya Bapak Didik tadi itu tak pikir memang benar ya Bapak ya. Iya. Kok kayaknya kita ini nggak punya nalar ya Bapak ya. Hanya gara-gara kita nggak seneng sama salah satu orang misalnya saudara kita dari Madura karena kita Iya. merasa ditipu ya. Iya. Terus semua orang Madura itu jahat semua, brengsek semua. Ini kok kayak orang stres ya orang yang punya pikiran kayak gitu Jangan ya Bapak ya. begitu. Jadi Nggak boleh ya nggak Bapak ya. boleh. Iya benar Kita ya. harus bijak.
Harus bijak, ya harus Soalnya bijak apa? ya. Tidak semua orang Madura itu Seperti itu. seperti itu. Iya, Banyak iya, yang iya. baik. Yang baik Saya juga juga banyak. punya tetangga orang Madura ya baik. Ya baik. Hubungannya sosialnya tinggi. Mm. Terus suka berderma. Lah, Mm. jadi artinya begitu. Tapi lek wis kadung kemangkelan gitu terus gimana Bobo? Kita sudah kebacut mau wangkel karena orang ini keterlaluan gitu. Iya. Ya. Gini, Kung. Orang Jawa itu kan punya pedoman. Jadi kalau kita kebetulan menghadapi orang sing kebacut kelewat ya, mungkin pernah menyalahi kita sebagai orang Jawa dan juga orang yang sudah memahami ilmu-ilmu spiritual, prinsip orang Jawa itu begini, kalau kita itu dimusuhin orang atau ada orang jahat dengan kita atau ada orang buruk dengan kita, prinsipnya satu harus ngalih, yang kedua harus ngalah atau ngalah dulu. Ngalah dulu ya Romo, Bobo ya. Kita ngalah, biarpun kita dijahati kita ngalah. Daripada ribut. Daripada ribut, nggak ada untungnya. Iya, betul Bobo. Saya Yang sering dengar kedua, itu. kita kalau masih diperlakukan seperti itu, Kita ngalih. kita ngalih. Itu loh. Lah, terus kita ngalih itu maksudnya kita kan nggak perlu menanggapi secara emosional atau sesuatu yang berujung nanti sampai bunuh-bunuhan gitu. Bunuh-bunuhan gitu loh Mbak Gong. Jadi nggak ada untungnya karena itu kan hal-hal yang merugikan. Tapi kalau kita tetap digewarai gimana Bobo? Ya tetap prinsip kita itu harus kuat. Artinya gini loh, kita itu kan sadar bahwa suatu keburukan kalau diimbangi dengan keburukan, ujungnya nanti juga nggak baik. Nggak baik dengan diri kita sendiri, nggak baik dengan orang lain juga. Gitu loh. Apapun itu alasannya. Tapi itu kalau prinsip saya loh Mbak Gung ya. Iya, tapi Gitu, orang Jawa kan memang prinsipnya gitu ya Bobo. Iya, karena kita orang Jawa itu dari kecil kan sudah diajari begitu diajari ya, hal-hal semacam itu. Itu namanya bagian dari adat ketimuran. Gitu loh. Jadi berpegang teguh pada budi pekerti. Oh iya paham Gitu, Bobo. Bung. Jadi meskipun kita digewarai, diganggu yang sampai kelewatan ya, tetap urusan kita tetap sama orang itu ya Bobo. Iya. Jangan terus semuanya disangkut pautkan. Jangan. Iya. Nanti Kebia itu tadi ya Bu. ya itu namanya dikebiak kok. Iya, Dikebiak itu maksudnya apa? Disama- Dilebur jadi satu. disamaratakan nanti Bobo Didi kan bilangnya gitu ya. Jadi itu loh ya. Iya. Itu arti makna daripada dikebiak ya podo Asli. gitu Bung. Loh, sebenarnya Bobo Didik tahu wejangan-wejangan gitu itu memang ada kitabnya tahu Bobo. Kitab dari leluhur atau itu cuma wejangan diturunkan secara tutur tinular atau gimana sih Bobo? Ajaran-ajaran kayak gitu tuh Bobo. Ya. Memang ada kitabnya tahu. Gini Mbak Bung, saya perlu jelaskan ya. Zaman dulu kitab-kitab seperti itu kan sebenarnya sudah ada. Ya, ajaran-ajaran dari moyang leluhur kita itu sudah ada. Atau secara langsung turun temurun yang namanya tutur tinular. Tutur tinular ini maksud jenengan paham tutur tinular ini apa? Iya kalau apa itu Bobo maksudnya? Tutur tinular ini maksudnya begini loh. Misalnya kita punya moyang atau buyut atau mbak. Iya. Dulu waktu kita masih kecil, kita sering diajari tentang tata krama. Lah tata krama misalnya kayak gini. Nah, nek dadi wong besok sing apik, sing duwe akhlak. Mohon maaf Bobo pakai bahasa Indonesia aja Bobo. Iya. Soalnya ini kan yang dengarkan orang satu Indonesia. Ya mohon maaf Bobo. Nah, besok kalau kamu sudah besar, ya, mencapai tingkat dewasamu, kamu jadilah orang yang baik. Iya. Orang yang berbudi pekerti luhur. Itu disampaikan secara tutur ya Bobo? Iya, itu disampaikan secara tutur. Jadi maksudnya tutur itu pitutur. Bukan dongeng berarti Bobo ya? Bukan, itu nasihat. Nasihat ya. Oh, kalau dongeng itu kan menjelang tidur anak-anak itu ya Bobo. Iya. Nggak ada itunya. Ya kadang-kadang bisa jadi seperti itu. Ada ketika moral kita masih value. kecil, Iya. kita diberi pitutur. Tapi di situ kan ada nilai moral yang tinggi. Nilai moral yang tinggi. Supaya kita iya. itu berakhlak, Iya. berakhlak yang baik, berwatak yang baik. Tapi kalau tutur tinular ini lebih tinggi lagi ya Lebih tingkatnya. tinggi Iya. makomnya. Makomnya lebih tinggi Iya. tingkatannya loh ya. Jadi itu lebih apa ya? Lebih
tingkatannya itu lebih sangat dalam dan sangat tinggi. Mungkin maksudnya Bopo itu kalau dongeng itu anak-anak yang untuk anak-anak yang kecil, kalau tutur tinular itu untuk anak-anak remajanya orang-orang Jawa gitu mungkin. Iya, yang Atau orang-orang dewasanya gitu. tutur tinular itu disampaikan kepada anak yang sudah Akil balik gitu. mulai menginjak tingkat dewasa, di mana anak itu sudah paham tentang nasihat itu. Berarti penalarannya sudah terbuka Iya. gitu. Oh, gitu Jadi, ya Bopo ya. Gini Mbak Kung, ukuran atau kodrat manusia itu kan ada. Hmm. Ketika perawan atau jaka, Hmm. kalau perempuan kan namanya perawan, Iya, kalau anak laki itu disebut perjaka. perjaka. Lah, itu kan tandanya sudah balik. Lah itu maksudnya begini, di mana tanda yang mencapai sudah balik itu, nilai moralnya itu orang tua kita itu sudah tahu. Oh, ini nalarnya sudah mulai ada. Sudah itu maksudnya Bopo Didik itu sudah waktunya untuk diberikan Tutur tinular itu itu tadi. Terus dikasih tulodo itu Iya, ya Bopo ya. agar dia Tulodo menjalani- itu contoh, bener ya Bopo ya. Tulodo Tulodo itu itu contoh ya, Iya, contoh ya. contoh. Iya, jadi kalau ada cerita masa nggak ada contohnya, Iya. Bopo? Yang nggak kurang asik ya Bopo ya. Jadi tulodo Terus itu salah satunya yaitu tadi ya Bopo ya. Nggih, Apa itu tadi Bopo? Ojo apa Bopo? ojo di kebiak Gebya uya podo podo asine. Iya. Terus yang kemarin yang bagian pertama itu apa Bopo? yang Kacang kacang gak ninggal nggak tinggal lanjaran ya, kacang nggak tinggal lanjaran itu bagian yang Kacang ke nggak satu ninggal dulu ya dulur ya. 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 Yang sekarang ini ojo digebyau ya podo Sama, asine gitu ya, ya. Jadi sama arti makna. jangan menyamaratakan lah. Gitu. Jadi kalau kita punya urusan entah sama tetangga atau sama siapa gitu ya, kalau kita mengambil dari apa yang disampaikan sama beliaunya tadi Iya. Bopo Didik itu ya jangan terus marah sama anaknya, bapaknya, adiknya, kakaknya diikut-ikutkan semua. Jangan. Ya jangan kayak gitu maksudnya Bopo ya. Ya, kalau Iya. kalau disamaratakan itu namanya dikebiau ya podo Asine. Tidak seperti Dan itu saya rasa kurang bijak juga ya Bopo ya. Masa kita marahan sama bapaknya terus anaknya, anaknya semua kita ikutkan ya nggak bener juga ya Bopo ya. Itu kan contoh yang buruk. Ponco juru iya, malah kita yang buruk Bopo, Iya. bukan mereka ya. Jadi, Iya. jadi gini loh, Bro. Apa? Kalau dikebiau ya podo asine itu kan gini loh. Ya itu tadi kayak yang Awal tadi ya Bopo Awal ya. tadi. Iya Jadi- paham Bopo ya Bopo. jangan sampai disamaratakan Iya. seperti ini loh. Itu kan tidak semua orang itu seperti itu gitu loh. Jadi intinya itu jangan disamaratakan lah, nanti ujung-ujungnya akan membawa dampak yang buruk itu. Iya nggih Bopo. Wonten Matur nuwun sangat. Terima barangkali kasih ya Bopo Iya. ya. barangkali atas- ini ada pertanyaan lagi barangkali. Iya, saya pikir sudah cukup Bopo. Iya. Iya, dari wejangan-wejangannya Bopo Didik tadi, ya intinya itu janganlah kita itu berurusan dengan satu orang, terus semua yang berhubungan dengan orang yang Iya, kita anggap musuh itu tadi kita ikut-ikutkan, iya, disamaratakan. disamaratakan Tidak kan, seperti ya. Karena itu bukan satu nalar bijak Iya. bagi ajarannya orang Jawa menurut Bopo Didik Iya. seperti itu ya dulur ya. Nanti kita sambung lagi di bagian ketiga dan yang seterusnya dulur ya. Monggo. Kita sudah dapat 2 petuah Iya. dari tutur tinular lan tulodo dari narasumber kita sendiri ya Bopo Didik ya. Matur nuwun sanget ya Bopo. Nggih, Nggih sami-sami sugeng kok. enjing. Sugeng enjing. Salam rahayu. Rahayu. Assalamualaikum Bopo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.